Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja merayakan hari Minggu biasa yang ketiga, yang kita kenal juga sebagai hari Minggu Sabda Allah. Apa yang dimaksudkan dengan hari Minggu Sabda Allah? Paus Fransiskus dalam surat apostolik Aperut Ilis menetapkan hari Minggu biasa yang ketiga sebagai hari Minggu Sabda Allah. Ia mengajak seluruh umat untuk mengarahkan pandangan dan menaruh penghormatan khusus kepada kitab suci. Pandangan yang terarah untuk menyadari bahwa Sabda Allah adalah sarana Allah berbicara dengan umatnya. Dahulu Allah berbicara secara personal kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Kemudian Allah berbicara kepada umatnya melalui para nabi dan berbicara secara langsung melalui Yesus putranya. Dan kini Allah berbicara kepada umatnya melalui sabda-sabdanya, melalui kitab suci yang kita dengarkan, yang disampaikan, yang dituliskan oleh para nabi dan juga para rasul. Saudaraku, pentingnya pewartaan firman Allah ini, maka sabda Tuhan hari ini pun mengisahkan tentang Yesus yang memanggil para murid dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Jaringnya adalah sabda Allah. Mereka menjala melalui pemberitaan Injil. Orang-orang pilihan ini kemudian menjadi pewarta di mana mereka berkeliling sambil memberitakan Injil Kerajaan Allah. Pewartaan itu menyembuhkan. Sabda Allah itu membebaskan, membawa mereka keluar dari kegelapan dan menyatukan yang tercerai-berai. Makna sabda Allah yang begitu mendalam itu kita dengarkan dalam bacaan-bacaan hari ini. Sabda Allah yang membebaskan itu tampak dalam pewartaan Nabi Yesaya. Suku Zebulon dan Naftali yang direndahkan dengan membawa mereka masuk ke dalam pembuangan, kini diangkat kembali untuk memuliakan Allah dan mengalami sukacita. Sabda pembebasan memberi mereka pengharapan dan sekaligus menghantar mereka untuk keluar, melihat dan mengalami terang yang besar itu. Keluar untuk mengalami sukacita. Dan sabda itu mendatangkan sorak-sorai. Kebahagiaan mereka itu sama seperti orang yang ada pada saat waktu panen. Sabda Tuhan itu juga menyatukan sehingga tidak ada perpecahan satu sama lain. Rasul Paulus yang membangun kehidupan iman di Korintus mendapat laporan mengenai kehidupan umat yang mulai terpecah belah. Ada kelompok Paulus, Apolos, dan juga kelompok para rasul yang kemudian berdiri sendiri-sendiri mengklaim kebenaran. Paulus menuliskan surat sebagai sabda persatuan dengan nasihat-nasihatnya. Ia menyadarkan mereka bahwa yang terpenting bukan siapa yang memberitakan, bukan siapa yang mewartakan tentang sabda Allah itu, tetapi tentang Dia yang mereka wartakan. Bukan tentang Apolos, bukan tentang Paulus, bukan tentang para rasul, tetapi tentang Kristus yang menjadi pusat perhatian. Paulus pun menegaskan bahwa kita semua dipanggil, dibaptis, dan dikuduskan dalam nama Yesus, bukan nama-nama yang lain. Paulus pun juga mengingatkan mereka bahwa Yesus mengutusnya untuk memberitakan Injil agar salib Kristus tidak menjadi sia-sia. Saudara-saudariku yang terkasih, karya keselamatan dari Allah itu tidak terbatas pada kelompok atau bangsa tertentu saja. Keselamatan dianugerahkan untuk kita semua yang mengarahkan hidup kepadanya. Sabda Tuhan itu datang bagi kita semua yang sedang dalam lembah kekelaman, yang sedang dalam keterpurukan, yang sedang lemah lesu dan berbeban berat. Sabda Tuhan meneguhkan kita bahwa akan ada sukacita yang kita alami, yang kita rasakan. Sukacita yang disediakan bagi semua orang yang setia dan percaya.
Sabda itu juga datang kepada kita yang mau menang sendiri, yang merasa kelompoknya paling benar, yang merasa lebih hebat dari orang lain. Sabda Tuhan menyadarkan kita bahwa pewartaan Injil bukan tentang siapa kita, tetapi tentang Yesus yang hadir di dalam kehidupan. Saudaraku, Allah sudah berbicara banyak kepada kita lewat sabda-sabdanya. Hari Minggu Sabda Allah ini mengajak kita semua untuk lebih mendengarkan sabdanya, mengarahkan hati, mendekatkan diri, membuka telinga untuk mendengarkan setiap firman-Nya. Firman yang lahir lewat pewartaan yang disampaikan oleh saudara-saudari kita, firman yang disampaikan oleh para pewarta iman kita. Minggu Sabda Allah ini juga mengajak kita semua untuk tekun membaca kitab suci, menemukan nasihat-nasihat Injil, dan juga mendapat kekuatan dari firman-firman-Nya. Maka kita kenal juga ada istilah ayat favorit, ayat yang senantiasa mengingatkan dan meneguhkan kita dalam situasi kehidupan apapun. Kita pun dipanggil oleh Allah menjadi pewarta Injil baru di masa kini. Paulus sudah meninggal, para nabi sudah tidak ada, dan kita semua yang sudah mendengarkan, memahami dan mendalami kitab suci dipanggil untuk menjadi penginjil yang baru, penginjil yang bisa mewartakan lewat ajakan penuh persaudaraan, nasihat penuh kasih, teguran yang menyadarkan, dan kehadiran yang menyatukan. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, jadilah rasul atau pewarta Injil masa kini, karena Allah memilihmu untuk menyampaikan pesan, pesan kebaikan, pesan kebenaran, pesan pembebasan, pesan pengharapan bagi semakin banyak orang. Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.